فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. Wa yulhaqu bidzalika ma 'urifa bilamsihi aw syammihi aw dzauqihi, dan hal seperti ini disamakan hukumnya dengan apa yang barang yang bisa dikenal dengan cara cukup lams, ngusap atau megang, atau syam, menciumnya, atau dzauq, menjajalnya. Ya, misal kalau kain kan digini-giniin, bagus nih. Ya. Apakah semua orang tuh harus tahu ini jenis barang apa? Apa? Dari kain apa? Nilon kah? Polister kah? Enggak harus kok itu. Enggak harus. Ya. Namanya jenis-jenis itu banyak orang enggak peduli mau apa namanya kayak katun satin lah, atau lah sutra inilah. Sutra pun, nama-nama sutra itu pun kadang cuman atau kebanyakan cuman apa? Namanya doang. Hakikatnya bukan sutra. Ya. Maka lams, misalnya antum sering lihat ya sarung belakangnya tulisan Sutra Samarinda 210. Itu enggak ada sutranya itu. Enggak ada sama itu, sarung 70 ribuan, 60 ribuan. Tulisannya Sutra Samarinda, ya. Lalu apakah ini penipuan atau enggak? Nah, itu loh, itu masalahnya, ya. Itu masalahnya. Karena sendiri kalau jual sarung Anda enggak mau yang ada tulisannya Sutra Samarinda. Karena apa? Walaupun ya secara harga itu sangat tidak mungkin sutra itu. Sangat tidak mungkin. Kalau memang sarung mau sutra itu harga 5 juta aja udah kelas oke lah gitu. Lah ini harga 60 ribu, 40 ribu. Sutra dari mananya gitu loh. Mahal sutra itu. Namun dengan mudahnya kita mengetahui bahwa ini bukan sarung sutra, masih banyak orang yang menganggap ini adalah sutra beneran, karena orang tuh nggak ngerti sutra gitu loh. Nah, tulisan seperti ini kan memperdaya, gitu. Maka sebagai hindari membeli sarung yang memang menuliskan di sarungnya itu atau labelnya sutra, ya. Namun kalau misalnya ditulis seperti kain sutra, maka ini masih boleh mungkin, ya. Tapi kalau sutra sama ini baiknya hindari karena seolah ada penipuan. Ini adalah sutra, ya. Itu di lain hal. Kalau sutra asli haram dipakai laki-laki. Kalau sutra-sutraan seperti ini cuma nama doang, boleh dipakai laki-laki karena sebenarnya itu kain mungkin polister atau apa gitu. Nah, seseorang ketika membeli ini, ya, nah ini perhatikan baik nih. Sarung Sutra Samarinda terus ya, Sutra Samarinda. Kalau penjualnya nih di toko busa Muslim menjual sarung Sutra Samarinda ini dan mengatakan ini sarung sutra nih Pak, gitu. Dan itu kan sarung kan motifnya megah banget, kemudian lemes gitu loh. Dan gak harus di setrika karena udah enak gitu aja, gak usah disetrika. Orang yang sangat awam itu kan, oh ini baru nih bener nih sutra nih gitu. Oh lembut banget soalnya. Padahal kalian kain polister itu panas kok dipakai. Ya Pak, ini sutra nih Pak. Nah, sah nggak jual beli ini?
Tidak sah, ini termasuk khida', penipuan, gharar dan semisalnya. Gitu Pak. Maka ini enggak sah jualnya. Enggak boleh. Ini penipuan ini. Penjualnya menipu dia. Bener ini Pak 70.000, bener Pak 70.000. Wah, Masya Allah murah banget ya toko ini ya. Murah banget, Masya Allah. Emang itu malah justru modal 40.000 dia jual 70.000, dia dapat untung 30.000. Ini orang juga terlalu bahlul tentang kain, akhirnya dia tertipu dengan itu sutra, Masya Allah ya. Maka ini jual beli nggak sah, nggak boleh. Ini penipuan. Namun ada konsumen lain yang dia tahu ini tuh cuma nama doang sutra sama Rinda. Nama doang, asli nggak gini, asli bukan sutra. Maka dia pun beli bang berapa? 70.000. Oh, nggak bisa 60. Lah nggak bisa bang, ini kan sutra. Sutra apaan kata dia? Sutra tulisannya doang emang. Saya nggak tahu apa. Saya juga nggak tahu gitu. Oh iya bang, akhirnya kemudian dibeli 70.000. Maka dibeli 70.000, kemudian dia tahu itu bukan sutra asli, sah jual belinya, maka sah. Apa yang terjadi gharar? Kan terjadi gharar itu diketahui barangnya, maka nggak masalah. Taib, lanjut ke yang tadi. Au syammuh atau au syammihi, atau dengan cara menciumnya seperti parfum. Maka jual parfum online itu boleh atau tidak? Nah, itu dibahas oleh beberapa dari ahli ilmu. Jualan parfum online boleh atau tidak? Jawabannya adalah dilihat dari cara menjualnya. Kalau ketika dia menjualnya memberikan deskripsi produk yang membuat seorang pembeli atau konsumen itu faham, maka ini boleh. Dan ini juga dikembalikan pada urf, dikembalikan kepada urf. Ulama membahas ini karena apa? Karena khawatir terjadi gharar dan ketidakjelasan barang. Dan apakah ghararnya ini sifatnya komplit, yaitu banyak, kafir ghararnya, atau sedikit? Ini relatif, tergantung zaman dan juga pandangan pembeli. Ya, ada pembeli ya. Ini juga para ulama ahli ilmu ketika meracik hukum ini juga hendaknya memperhatikan konteks zaman yang sekarang serba online dan juga interest pembeli. Gini, misal parfum masjid. Konsumen bilang ke pedagang, "Akhi, ana mau beli parfum antum secara online. Ana beli 20 varian, ana mau buat masjid." Taib. Apakah sekarang 20 varian si pedagang harus jelasin satu-satu varian itu? Ingredientsnya apa? Kemudian aromanya apa semuanya? Anda yakin itu enggak jadi itu jual? Misalnya pembeli bilang, "Akhi, ana pengen kasih masjid parfum, tapi 20 varian. Dan tolong jelaskan setiap dari 20 varian itu satu persatu apa aja keunggulannya, komponennya apa, dan supaya kita tahulah semua dari itu sama masing-masing." 20 parfum disuruh dijabarin oleh pembelinya. Udah gitu parfum murah pula, 10.000, minta diskon pula, free ongkir. "Pak, afwan Pak, mendingan mau toko terdekat Pak." Justru itu toko terdekat pada nggak mau lagi sama saya. Apalagi saya Pak, katanya. Capek. 20 varian Pak, harus saya jelasin Pak. Iya. Minta diskon, free ongkir. Udah gitu, udah minta diskon, bisa nggak setengah aja harganya, karena kan buat sedekah masjid. "Pak, antum yang mau sedekah, gue yang dapat beban," gitu katanya. Makanya seperti ini nggak perlu, nggak apa-apa. Maksudnya nggak harus deskripsi lebih lanjut, nggak harus. Yang penting udah ini parfum buat masjid, apalagi dia bukan buat pakai sendiri gitu loh, bukan buat pakai sendiri, dan itu murah harganya. Maka yang seperti ini nggak wajib untuk apa? Nggak wajib untuk sampai detail pengetahuannya. Seperti itu, wallahu alam. Kalau misalnya bilang, "Oh enggak sah jual beli online parfum dengan cara seperti ini." Taib, terus harus gimana? Sementara orang itu bukan buat dipakai sendiri. Dia buat apa? Buat nyebarin, buat bagi-bagi. Dan dia nggak perlu tahu juga aromanya. Maka yang seperti ini apa? Nggak masalah. Seperti juga misal
Orang ini bilang enggak, antum jualan kaos buat bagi-bagi. Pokoknya kaos warna putih atau merah terserah antum. Anda beli 1000 pieces, cetak aja. Size-nya yang banyak terserah antum. Maka sebenarnya ini kan buat bagi-bagi sehingga bukan kebutuhan dia, sehingga apa? Sehingga itu bebas. Maka yang seperti ini enggak masalah insyaallah. Tapi kalau untuk parfum untuk pribadi, seenggaknya tahu dia. Ini aroma umum globalnya apa? Oh, ini aromanya gaharu, ini aromanya citrus, ini aromanya jeruk dan seterusnya. Maka yang seperti ini enggak masalah insyaallah. Dan ini dibahas oleh para ulama. Nah, cuman yang afdal adalah menciumnya langsung dengan testernya atau di toko langsung, itu lebih afdal. Hanya saja sekarang itu perdagangan itu kan malah lebih banyak di apa? Online. Antum kalau lihat toko-toko parfum refill terutama itu selalu nggak ada konsumennya. Selalu nggak ada konsumennya. Di mana-mana toko parfum refill. Selalu antum lihat nggak ada yang duduk situ beli itu. Nggak pernah. Anda sendiri ngeliatin nggak pernah ada di toko parfum manapun ada konsumen lagi beli. Nggak pernah Anda sekarang. Terus mereka tersurvive-nya gimana kok bisa tetap ada toko itu padahal biaya SEO berapa, keuntungan juga nggak seberapa. Maka ternyata biasanya dari apa? Online. Biasanya dari online. Ya begitu. Au dzauqihi, atau dengan dzauq, yaitu mencicipi. Masakan pun begitu, ikhwan. Masakan pun seperti itu. Sekarang kalau misalnya antum pesen GoFood, ya. Antum pesen GoFood tunjang di masakan Padang. Antum udah nyicipin belum itu? Tunjang versi masakan Padang, misalnya ada warung Padang yang misal Setampang Baniah misalnya namanya. Ya. Ada tuh di dekat Mabes itu ada, enak tuh ya. Ya. Di situ juga ada Indah Basamo juga. Sama-sama jualan tunjang. Klik di GoFood, plek tunjang. Antara tunjang masakan Setampang Baniah dengan tunjang Indah Basamo mesti ada sedikit perbedaan. Ya, apakah kita harus nyicipin dulu baru sah beli di GoFood? Kok kayak gitu nggak usah beli dah, nggak ada GoFood ya. Martabak Pacenongan gitu, ya. Yang digambar kita biasa martabak Orient gitu. Ada nggak perbedaan? Pasti ada perbedaan. Misalnya martabak yang apa gitu. Jadi agak lapar ini ngomongin makanan-makanan, jadi agak lapar subhanallah. Nah, ini terlepas dari hukum GoFoodnya. Antum beli makanan di situ, nggak tahu cicipin makanannya. Sekarang mana ada antum ke warteg nyicipin dulu baru antum beli? Ada nggak? Apalagi kalau antum ke masakan Padang, ntar bang, saya cicipin dulu. Enak nggak? Kalau enak saya beli. Takutnya salah nih resepnya nih. Nggak ada, itu mungkin disuruh angkat kaki dari parkiran habis itu pergi aja. Gitu. Nggak ada seperti itu. Maka uruf yaitu kearifan lokal, kebiasaan lokal setempat itu berpengaruh terhadap hukum juga. Kalau dikenali seperti itu udah kelas. Gak mungkin antum harus mencicipi dulu baru antum apa? Beli masakan di warteg di warung Padang, gak mungkin. Bahkan tanpa dzauq pun untuk toko buah misalnya, walaupun boleh mencicipi sebagian beberapa yang diizinkan boleh, itu pun yang nggak mencicipi juga sah. Ya. Yang akhirnya dibilang, oh ini bagus nih, ini udah matang, ini udah bagus nih, udah enak nih. Makanya udah, nggak harus dicicipi satu-satu. Bahkan nggak harus mencicipi sama sekali sih nggak masalah. Ya, tetapi ketika dia mencicipi, maka nggak masalah. Maka itu lebih afdal mungkin untuk menenangkan hatinya supaya mau membelinya. Taib itu tadi tentang apa? Penglihatan, au sifatin atau sifat. Bisa juga dengan deskripsi sifat. Yang mana ini nanti akan ada kaitannya dengan jual beli salam. Taib, ada pertanyaan enggak sampai sini ikhwan untuk masalah jual beli ini? Ada soal? Ya Pak Farin, fadhol. Iya, menyebutkan untung.
Jual beli, penjual menyebutkan untung ya. Namanya jual beli itu kan ada jual beli amanah, yaitu jual beli yang menyebutkan markupnya berapa, untungnya dia berapa, modalnya berapa, ada. Itu dua metode dalam marketing atau menjual. Yang pertama, tidak menyebutkan modal atau keuntungannya. Ini lebih afdol. Tidak menyebutkan modal atau keuntungan lebih afdol, dan itu asalnya jual beli seperti itu. Yang kedua, menyebutkan modal dan keuntungannya, dan ini boleh. Dan ini boleh selama tidak ada kebohongan dan pengelabuhan terhadap konsumen. Type. Nah, tidak menyebutkan modal dan atau laba, ini asalnya jual beli. Ya, asalnya penjual seperti ini. Dan tidak mengetahui penjual ini untungnya berapa, itu pada asalnya beli seperti itu. Karena urusan pembeli mendapatkan barang, bukan mengetahui pedagang berapa untung, itu bukan urusan dia. Kepo banget gitu kan. Namun kadang pedagang itu untuk meyakinkan pembeli supaya beli dengan harga sekian, dia menyebutkan modal atau untungnya. Kalau dia menyebutkannya dengan jujur, maka boleh. Tapi kalau dia menyebutkannya dengan bohong, maka ini kadzib, enggak berkah. Namun tetap sah jual belinya. Tetap sah jual belinya. Kenapa? Karena pembeli itu tidak dibebankan untuk mengetahui bohong atau tidaknya orang ini. Tidak sah jual belinya untuk pembeli, namun haram labanya untuk penjual. Haram labanya untuk penjual. Begitu. Misal penjual apa? Misal baju koko, ya. Nah, baju koko ini, misal ini yang real aja nih ya, real aja. Ini baju koko Almia nih, ya. Nah, kasih tau realnya gini. Ini baju koko Almia MT. MT nama seriesnya MT namanya. Dia bagus ininya, bahannya. Kalau tahun sebelum pandemi dulu, ya sebelum pandemi, ini modal 160 ribu. Oke? Ini modal 160 dari grosin Almia-nya. 160 ribu. Nah, Ana jual 200 ribu, berarti untung 40 ribu. Harganya 200 ribu. Baik. Setelah pandemi ternyata harga memang naik di tokonya sana. 175. Ini realnya Ana bilang gini, 175 per ini. Ya, modal grosirnya. Sehingga harga-harga marketing pun rata-rata naik menjadi 200 sekian. Type. Anak kemudian jual tetap 200. Karena ini modelnya berapa? 160 nih. Ini kan stok lama, 160. 200 ribu. 160. Masih untung 40 ribu. Ya. Maka kemudian pas ada konsumen nanya, ini berapa Pak? Ini harganya 200 Bu, nih 200. Waduh, 200. Bisa nggak dikurangin? Ya. Kadang pedagang kayak gitu bilangnya, ya Bu, kalau kurang saya nggak ada untung dong. Nah ini, kalimat ini apa nih maksudnya? Ya. Kalau misalnya dibilang nggak ada untung, dia kan tetap untung 40 nih. Gimana nggak ada untung 40? Dia masih ada untung 40. Oke lah, ongkirnya usaha, anggaplah ongkir 20 ribu. Dia masih ada untung 20 ribu. Ya, masih untung 20 ribu. Dibilang sama konsumennya, bilang, loh kok nggak ada untungnya, gimana Pok? Bisa? Iya kan sekarang nih harga modal ini naik Bu. Ini tuh modal 175. Ibu beli 200. Berarti saya cuman
ya 175, 200 saya untung 25.000 dong, itu pun untung udah di-cut dengan ongkir. Saya untung 55.000 atau 10.000 dong, ya Allah jangan Bu gitu kan. Nah, ada kebohongan nggak di sini? Ada kebohongan. Karena apa? Hakikatnya ini barang dia waktu beli 160 modalnya, bukan 175. 175 itu kalau dia beli setelah pandemi di grosiran. Tapi dulu dia beli ini di grosiran 160. Di sini kan pembeli nggak tahu kalau dia itu bohong. Ya, paham nggak di sini? Antara harga dulu dia dapat dengan harga sekarang. Ya, dan hakikatnya dia dapat untung 40 bukan 25, 40. Gitu loh. Maka ini kebohongan memang kecil. Jual belinya sah. Karena apa? Karena pembeli itu tidak terbebani untuk mengetahui bohong atau tidaknya orang ini. Pembeli dibohongi tapi jual belinya sah. Ya, ada penipuan di sini, jual belinya sah. Hanya saja keuntungan penjual itu tidak berkah buat dia. Gitu. Maka menyebutkan laba itu harus jujur. Menyebutkan harga modal harus jujur, nggak boleh didistorsikan. Dia ngomongin ini harga modal sekarang, padahal dia belinya dulu ketika masih turun harganya. Seperti itu. Ya. Kecuali kalau memang itu adalah barang yang semua orang itu membutuhkannya dan terjadi kenaikan harga, maka dia nggak perlu untuk menyebutkan bahkan lebih afdol jangan sama sekali menyebutkan modalnya dulu. Misalnya dia punya stok telur, ya, atau gas, ya, punya gas banyak waktu masih gas bakul apa ini tabung gas, ya, waktu tabung gas masih banyak dia memborong banyak, boleh, masih pada murah nih, tiba-tiba mahal kan harga tinggi tuh. Nah, harga tinggi silakan dia jual dengan harga tinggi. Dan apakah dia perlu mengetahui bahwa saya dulu saya beli murah? Enggak usah. Bahkan jangan, enggak boleh kayak gitu. Udah. Jual harga tinggi silahkan karena memang langka. Dan dia bukan menimbun dengan timbunan yang haram, enggak masalah karena dia menimbunnya ketika barang masih banyak dan murah, enggak masalah. Ya. Gitu. Karena kalau dia nyebutin modal nanti bohong dia. Ini tabung yang ini saya belinya dulu modalnya 20.000 Bu, gitu misalnya. Padahal waktu nimbun dulu, waktu masih pada murah dia modalnya 18.000. Bohong. Ya. Ya, ala kulli hal, ya nyebutin harga itu banyak pedagang tidak benar ngomongnya, bohongnya banyak. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Tapi tetap sah karena pembeli itu tidak dibebani untuk mengetahui kebohongan orang yang menjual ini. Ya begitu. Ada lagi? Mungkin Pak Fajar mungkin? Gak ada. 3 menit lagi nih Pak. Jadi tadi untuk mengetahui barang itu imma dengan melihat langsung, melihat di sini semanzila dengannya yaitu menyentuh bisa, atau mencium langsung, atau menjajal, mencoba langsung. Ini semua semanzila dengan melihat langsung. Atau dengan sifat, yaitu deskripsi barang. Dan ini biasa di online. Ya, maka kalau antum, dan deskripsi ini imma tulisan atau penjelasan suara, dan sebenarnya masuk juga ke dalamnya mungkin semanzila dengan ru'yah, melihat juga, yaitu melihat foto dan videonya. Ya, tapi kalau ini mungkin masuk dalam penglihatan langsung. Ini juga beda-beda antar barang. Apakah kalau dilihat langsung dengan di video ini itu bisa aja berbeda. Bisa aja ada perbedaan. Ya, kalau cuman botol parfum kayak gini doang, ini di foto pun nggak perlu di deskripsi pun orang tahu. Tapi gini, ada yang namanya foto, tapi tetap harus ada deskripsi. Ya, misal kita beli botolnya doang, botol parfum, udah gitu doang. Kalau cuma foto gini doang, plek gitu botol parfum ini. Kuantitinya berapa? 12 mili. Kuantitinya berapa? Beli ini sekian harganya. Kalau cuma botol gini doang cukup buat deskripsi? Enggak cukup. Enggak cukup. Karena apa? Ini botol, ya, stick atau roll on, kan beda. Ya, itu harus diketahui stick atau roll on ini. Ya.
Karena orang akan melihat stick atau roll berpengaruh pada keinginan seseorang. Ya, maka ketika ini cuman dipajang di etalase Shopee misalnya, begini doang. Jual ini. Nah, orang tahu ini botol. Orang tahu ini botol parfum. Udah selesai itu. Tapi apakah cukup? Belum cukup. Karena apa? Harus ada info lainnya. Orang nggak melihat langsung. Maka harus ada info, misalnya ini stick untuk ukuran 12 mili. Nah, ya udah kalau itu pas. Tapi kalau ini botol doang, nggak ketahuan dia stick atau roll on dan nggak ketahuan ini untuk takaran berapa mili, maka ini masih disebut majhul. Ya, masih disebut majhul. Maka nggak boleh karena khawatir terjadi gharar yang banyak untuk satu item. Ya begitu, wallahu a'lam. Kita cukup sampai sini. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairul jaza atas kehadiran antum semua. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.